Nah ini kan memasuki era MEA ya, Pak Farid gitu kan, yang Indonesia mengeluhkan, semua pihak banyak mengeluhkan bahwa sumber daya manusia Indonesia tuh katanya masih ketinggalan. Nah kalau Bapak sendiri melihatnya sisi ketinggalannya kalau kita tuh dari sisi apanya sih Pak? Benar-benar karena pengetahuan, skill, keterampilan atau bagaimana? Enggak tertinggal apa enggak? Coba tanya. Benar tertinggal atau enggak gitu ya? Perasaan aja baper lagi tuh kan. Kita tuh nggak pernah tertinggal loh. Indonesia lagi bagus-bagusnya. Enggak, tertinggal atau ketitipan. Nah, silakan. Makanya tinggal dari sudut pandang mana kita melihatnya. Nah, kalau pada sudut pandang skill, kompetensi, hal-hal teknis itu boleh jadi memang Indonesia ketinggalan. Nah, tapi pada domain tertentu yang berkaitan dengan leadership, kepemimpinan, politik, aspirasi, Indonesia is the best. Ya kan? Oh iya, dari itu saya rasa wajar kalau Indonesia dalam tanda petik bisa menyumbangkan ideologi-ideologi atau idealisme-idealisme yang bisa ditiru oleh orang lain ke depan. Amin. Ya, dari sisi itu. Jadi ada sisi yang memang menjadi ruang-ruang yang masih banyak perlu diperbaiki, yaitu pada skala yang kompetensi teknis tadi. Ini yang saya maksud. Ketika berbicara tentang soft skill dan hard skill, ini ada ruang yang besar yang tadi saya bilang itu. Itu ruang bagi para provider training untuk masuk, untuk mengupgrade ininya mereka. Sementara kan kalau mengandalkan sistem pendidikan agak lambat. Mau digenjot dari pendekatan industri oleh pemerintahan ini pun bisa lebih cepat, tetapi ya masih belum bisa menemukan pacing-nya. Nah, jadi sebetulnya lembaga-lembaga training ini memang menjadi sangat perlu diperbanyak untuk mengisi ruang kosong tadi itu. Dan sehingga marketnya luas ya Mas ya? Marketnya sangat luas. Sekarang masih sangat luas. Jadi berapapun penyedianya tetap aja dibutuhkan lebih tetap banyak dibutuhkan. lagi, ya? Yang tentu memang kalau kemudian yang disajikan oleh para provider training itu adalah produk-produk turunan, produk-produk gatuk logi gitu kan, sebetulnya dari barat tapi digatuk-gatukkan aja untuk sesuai dengan Indonesia, mungkin memang menjadi tidak menarik. Nah, itu maksudnya yang berbeda dari Anda itu. Nah, iya, itu mengapa yang berbedanya dari sisi apanya? Provider yang lain. Ya, itu mengapa kami membuat konsep training itu bergaya khas Timur, bergaya khas Indonesia. Khasnya dari sisi mana nih? Oke, saya jelaskan bahwa karena kami merasa memiliki kekhasan tertentu itu mengapa kita berani compete dengan produk-produk yang sudah branded ya. Mau Asia Work lah, mau Dale Carnegie lah, apapun yang datang dari luar itu kita berani fight. Bahkan dalam tender apa semuanya kita berani fight dengan mereka. Kekhasan yang paling utama terletak kepada training kami. Kalau digambarkan dengan kurikulum itu, kurikulumnya sangat personal. Jadi approach-nya itu adalah benar-benar kepada manusia yang dimanusiakan. Sehingga kita mesti mengetahui masing-masing orang itu karakternya itu apa. Boleh customize. Boleh didaratkan lebih spesifiknya gimana tadi yang dimaksudkan personal? Apakah misalkan kalau dalam sebuah perusahaan ini yang training ada 30 orang gitu. Nah, bentuk personalnya seperti apa begitu? Jadi gampangnya kalau menurut kami, karena manusia itu ada 5 kelompok gitu kan. Jadi gampangnya setiap training dibagi 5. Kalau kita bikin sekolah dibikin 5 kelas. Kalau di dalam training kelompoknya apa aja? Ya itulah, kalau berdasarkan Stephen itu ada kelompok sensing, ada kelompok thinking, ada kelompok intuiting, ada kelompok feeling, ada kelompok insting. Dites dulu. Dites ya. Iya, tesnya bisa banyak cara. Salah satunya yang kami tawarkan itu adalah menggunakan fingerprint. Iya. Nah, terus setelah tahu dikelompokkan. Nah, ketika yang thinking tadi, dia mau dijadikan apa itu? Nah, jadi dalam konteks, jadi ada begini.
kita mau samakan dulu objektifnya mau dibawa kemana. Bisa saja perusahaan tuh punya ketika minta kami yang tangani sebuah training, tentukan objektifnya nih mau dibawa kemana. Nah, untuk dibawa kemana itu prosesnya sedikit berbeda antara yang satu dengan yang lain. Maka dalam 3 hari training itu deliverynya, prosesnya itu agak sedikit customize berdasarkan masing-masing. Hasil apa tes Stephen itu kalau dikaitkan dengan hasil psikotes ada hubungannya nggak? Ada, pasti ada. Sebetulnya kan tes Stephen ini pun termasuk dalam kategori psikotes juga. Cuma bedanya psikotes juga itu maksudnya. Iya, kategori psikotes juga. Cuma karena ini kami bisa menggunakan pencil and paper sebagaimana yang dilakukan oleh orang kampus yang lain, tapi kami memilih menggunakan fingerprint karena itu lebih jitu. Lebih valid. Kami menganggap itu jauh lebih akurat.